Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Gejolak tengah mengguncang tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Rapat harian Syuriah PBNU pada Kamis, 20 November 2025, memutuskan desakan agar Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya, mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Keputusan itu muncul setelah Syuriah yang dinakodai langsung oleh Rais Am PBNU menilai adanya pelanggaran nilai dasar organisasi, termasuk polemik terkait pengundangan narasumber yang dianggap berafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional NU di tengah kecaman dunia terhadap agresi Israel. Selain itu, Syuriah juga menyoroti indikasi persoalan tata kelola keuangan yang dinilai berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum NU. Di tengah memanasnya situasi, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyerukan seluruh pengurus dan warga Nahdliyin agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Gus Ipul menegaskan, ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua tetap tenang, tidak terbawa arus berita menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman. Ia juga meminta agar seluruh pihak mengikuti perkembangan hanya melalui informasi resmi Syuriah PBNU dan menahan diri dari tindakan yang memperkeruh keadaan. Gejolak ini masih bergulir dan publik menanti keputusan final yang akan menentukan masa depan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sementara Muktamar PBNU dijadwalkan berlangsung pada 2026. Ada berita kabar Rois Am NU Kiai Haji Miftahul Akhyar mengultimatum Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya supaya mundur. Di ultimatum dalam waktu 3 hari, 3 kali 24 jam, kalau tidak mundur nanti dimundurkan atau dimakzulkan atau dipecat lah begitu. Kemudian apa jawaban dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya? Oh, tidak bisa. Salah saya apa? Harusnya klarifikasi dulu dong, dipanggil dulu dong. Nah, cara-cara seperti ini sudah tidak sehat ya. Sebagai sebuah organisasi besar, itu tidak begitu saja main tembak, main cakar lah begitu. Ya yang mau dicakar ya nyakar lagi. Ini orang udah tua-tua ini, para kiai-kiai ini. Mbok ya jangan begitu. Duduk dulu, musyawarah dulu, panggil dulu Gus Yahya jenengan gini. Tolong diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki ya kita minta jenengan turun saja. Bagaimana? Itu kan enak. Jadi menurut Gus Yahya, keputusan ini sepihak dari Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am atau Syuro lah, Dewan Tertinggi. Ya harusnya seperti tadi, saya diminta hadir dulu, klarifikasi dulu, baru itu bagus. Tapi ini main tembak. Dan Gus Yahya pun tidak mau ditembak begitu. Kesimpulannya apa? 2 orang ini ya gontok-gontokan, saling memperebutkan kuasa, kekuasaan, jabatan, duniawi lah begitu. Ini kan nggak sehat. Kalau tujuannya untuk mengkhidmat di NU, ya mau di atas, mau berkuasa, mau enggak, ya enggak masalah. Karena Gus Yahya sendiri harus meraba diri, beliau juga banyak salah. Yang selama ini berhubungan dengan Zionis, dibicarakan ramai oleh orang, ya seharusnya beliau juga malu di situ. Yang berhubungan dengan tambang, yang merusak alam, kemudian tidak ada selektif dalam bisnis tambang itu, ya juga harusnya malu. Yang juga menutup dialog tentang keabsahan nasab Habaib Ba'alwi sebagai keturunan Nabi tidak boleh dibicarakan, bahkan orangnya dikeluarkan dari NU, itu juga seharusnya malu. Jadi cara-cara beradab, berakhlak, ilmiah, dan lain-lain itu tidak difasilitasi oleh Ketua Umum PBNU. Ia juga harusnya tahu diri. Kalau disuruh mundur, ya mundur. Kiai Haji Miftahul Akhyar juga harusnya beradab juga, berakhlak. Tidak begitu caranya. Jadi nuansa politisnya kental banget untuk kekuasaan. Lalu jalan terakhirnya apa? Ya harusnya sih MLB. Karena dua-dua orang ini sudah nggak capable, nggak bagus di NU. Harus dicarikan ketua dan pengurus struktur baru yang ikhlas, yang tidak ada unsur-unsur keduniaannya, politiknya, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Syuriah, rapat harian Syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya.
Ada apa dengan PBNU? Ada apa dengan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar? Kalau kita melihat sebuah sejarah panjang organisasi Nahdlatul Ulama, tidak pernah Rois Am Suriah PBNU melakukan pemecatan terhadap Ketua Umum PBNU. Tentunya dilakukan tabayun, disikapi dengan kearifan sebagai kapasitas Rois Am. Masyarakat Nahdlatul Ulama terhentak melihat dokumen risalah rapat harian Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama di Hotel Aston City, bukan di kantor PBNU, pada hari Kamis 20 November 2025. Di dalam salah satu risalah itu berisi keputusan Rois Am dan dua wakil Rois Am PBNU yang meminta Yahya Khalil Stakuf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU. Sedih melihatnya, nangis mendengarnya. Karena apa ini semua? Suriah PBNU sehingga melakukan itu. Karena menganggap, memandang serius terhadap pengundangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme internasional. Suriah PBNU juga memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana tata kelola sebuah organisasi, karena rapat menilai sejumlah praktek perlu ditinjau ulang agar sepenuhnya selaras dengan hukum syara, organisasi negara, dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Tabayun, duduk bersama antara Rois Suriah dan Tafidiyah. Masa kita nggak malu dengan Rois Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. PBNU terbelah, Muktamar luar biasa, atau percepatan Muktamar, prahara internal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU semakin terasa menjelang Muktamar mendatang. Setidaknya kini terlihat jelas tiga kutub kekuatan yang saling berhadap-hadapan: kubu Gus Yahya Stakuf, kubu Gus Ipul bersama Rais Aam Kiai Miftahul Akhyar, dan kubu Muktamar luar biasa MLB NU yang diinisiasi sebagian tokoh. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf berusaha mempertahankan kepengurusannya hingga Muktamar resmi. Ia didukung oleh tiga tokoh penting: Kiai Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam PBNU, Kiai Said Asrori, Khatib Aam PBNU, dan Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum PBNU. Kubu ini menginginkan bahwa NU harus menjaga stabilitas organisasi, menyelesaikan program hingga akhir periode, dan menolak manuver politik yang berpotensi merusak wibawa PBNU. Mereka juga menganggap MLB PBNU tidak sah, karena tradisi Nadlin tidak mengenal pemberhentian kepengurusan melalui mekanisme luar biasa. Di sisi lain, muncul gerakan yang dikomandoi Kiai Miftahul Akhyar. Rois Am PBNU bersama Saifullah Yusuf Gusipul, Sekjen PBNU, mereka didukung tokoh penting seperti Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rois Aam PBNU Gudvan Arif, Bendahara Umum PBNU. Kubu ini tidak pro MLB, namun menilai kepemimpinan Gus Yahya perlu dievaluasi. Kritik utama yang diarahkan adalah: 1. Kedekatan Gus Yahya dengan tokoh-tokoh internasional yang dianggap pro-Zionis. 2. Lemahnya komunikasi internal sehingga sebagian ulama merasa diabaikan. 3. Kebutuhan untuk mempercepat konsolidasi organisasi menuju Muktamar resmi. Dalam pertemuan di kediaman Rais Aam di Surabaya, tanggal 26 September tahun 2025, Kiai Miftahul Akhyar mengundang kiai-kiai sepuh untuk memberikan masukan dan doa agar NU selamat. Dari forum tersebut, lahir 2 poin penting. Pertama, Gus Yahya mendapat peringatan kedua, meski tidak langsung dipecat. Kedua, PBNU diminta fokus mengatur berjalannya roda organisasi dan menyiapkan Muktamar resmi yang tinggal hitungan setahun. Gerakan ini dipandang sebagai teguran keras yang bisa menjadi awal dari skenario mempercepat Muktamar atau mencari pengganti sebelum periode berakhir. Di luar struktur resmi, muncul kubu pro Muktamar luar biasa MLB NU yang digerakkan tokoh-tokoh seperti: 1.
Kiai Abdus Salam Sohib Gus Salam Cicit, pendiri Nahdlatul Ulama. Kedua, Kiai Syarbani Haira, tokoh sepuh NU. Ketiga, Kiai Marzuki Mustamar, tokoh sepuh NU. Keempat, Kiai Imam Jazuli, Kiai Muda NU. MLB ini didukung sebagian tokoh muda NU, para gus-gus populer. Bahkan, menurut info yang bocor, sempat ada beberapa tokoh NU meminta restu Habib Lutfi bin Yahya. Namun beliau menolak dengan bijak karena tidak ingin NU pecah. Meski demikian, MLB dianggap tidak sesuai tradisi NU. NU tidak mengenal mekanisme menjatuhkan kepengurusan lewat forum luar biasa. Yang diperbolehkan adalah mempercepat muktamar resmi, bila memang situasi organisasi dianggap darurat. Ketegangan ini memperlihatkan 3 arah gerakan dalam tubuh NU. Pertama, kubu Gus Yahya ingin menjaga kesinambungan dan menolak destabilisasi. Kedua, kubu Gus Ipul bersama Rois M mencoba memainkan peran sebagai penyelamat organisasi dengan memberi teguran keras kepada ketum. Ketiga, kubu MLB menjadi pihak yang paling frontal, ingin segera mengganti kepengurusan dengan jalan pintas. Bagi NU, persoalan ini bukan sekadar konflik personal, tetapi juga strategi politik menuju ke 2029. NU adalah ormas terbesar dengan pengaruh langsung pada basis suara Islam tradisional. Jika NU pecah, dampaknya bisa ke arah dukungan politik nasional. Roisam, Kiai Miftahul Akhyar mulai mengambil peran lebih tegas. Perpecahan ini bisa menjadi awal dari reposisi kepemimpinan NU. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Apakah gerakan ini benar-benar demi menyelamatkan NU, ataukah hanya bagian dari manuver politik menjelang muktamar? Dan kemudian berupaya untuk menghentikan atau menyingkirkan saya dengan sebelum muktamar. Dan hal itu dilakukan dengan Gledek di siang hari, beredarnya salinan rapat harian Dewan Syuriah PBNU sontak membuat warga Nahdliyin terhenyak. Dalam salinan tersebut, keputusan Dewan Syuriah yang langsung ditandatangani Rais Aam PBNU memutuskan untuk meminta Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf mengundurkan diri dalam tempo 3 hari setelah keputusan tersebut. Keputusan tersebut dilanjutkan dengan keputusan yang sangat tegas untuk memberhentikan Ketua Umum apabila dalam waktu 3 hari tidak juga mengundurkan diri. Keputusan tersebut didasari oleh blunder dari Gus Yahya dengan mengundang Peter Berkowitz yang terafiliasi dengan Zionisme di tengah kecaman umat Islam dan dunia internasional terhadap aksi genosida Israel terhadap Palestina. Hal ini seakan mengulang langkah Gus Yahya ketika sebagai Katib Aam PBNU melakukan pertemuan kontroversial Debgan Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Keputusan yang mendapat sorotan tajam umat muslim dalam negeri. Gelombang desakan mundur terhadap Gus Yahya Khalil Stakuf. Apa yang terjadi? Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat dibuat heboh oleh munculnya dokumen hasil rapat para pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama pada tingkat Syuriah yang berisi permintaan agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, mengundurkan diri dari jabatannya. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Rais Aam atau pemimpin tertinggi Syuriah, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan memberikan batas waktu 3 hari kepada Kiai Haji Yahya untuk menyatakan pengunduran dirinya. Lalu apa yang menjadi latar belakang permintaan ini? 1. Polemik Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama dan narasumber terkait Zionisme. Para pemimpin Syuriah menilai bahwa kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama menghadirkan narasumber yang dianggap memiliki kedekatan dengan jaringan Zionisme internasional. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan dianggap mencoreng nama baik organisasi. 2. Kekhawatiran tentang pengelolaan keuangan. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan keuangan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Para pemimpin Syuriah menilai bahwa kondisi keuangan tidak dikelola dengan baik, bahkan dikhawatirkan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan membahayakan keberlangsungan badan hukum Nahdlatul Ulama. 3. Dinamika organisasi yang membesar. Sebelumnya beberapa kelompok masyarakat dan kalangan santri juga sudah menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan Gus Yahya, mulai dari isu kedekatan dengan kepentingan politik hingga kontroversi tentang kunjungan kader Nahdlatul Ulama ke wilayah Israel.
Dengan keluarnya dokumen resmi dari Syuriah, dinamika tersebut semakin menguat dan mencuri perhatian publik di seluruh Indonesia. 4. Tanggapan resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf meminta seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Mereka menegaskan bahwa kondisi ini adalah dinamika organisasi yang wajar dan akan diselesaikan secara musyawarah melalui mekanisme internal antara Syuriah dan Tanfidziyah. Desakan mundur terhadap Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf bukan sekadar persoalan internal. Ini menyangkut prinsip dasar perjuangan Nahdlatul Ulama, integritas nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tata kelola organisasi terbesar umat Islam di Indonesia, hubungan antara jajaran Syuriah dan jajaran Tanfidziyah. Seluruh masyarakat kini sedang menunggu langkah berikutnya. Apakah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf akan mengundurkan diri, meminta musyawarah lanjutan, atau mengambil langkah lain secara prosedural?